Halo, balik lagi, bertemu lagi dengan saya, Kepala Lab yang hebat. Hari ini kita mau ngapain nih? Saya akan melakukan kembali percobaan yang amazing, ya. Judulnya kali ini adalah percobaan asam basa menggunakan indikator alami, ya. Jadi ini adalah mengukur reaksi kimia yang terjadi, apakah suatu zat atau suatu larutan itu bersifat asam atau bersifat basa. Nah, tapi di sini agak sedikit beda. Kita menggunakan indikator alami. Indikator alami yang saya gunakan di sini adalah bayam merah. Oke. Bagaimana caranya? Mari kita cek. Oke. Yang pertama guys, nih ya, saya sudah menyiapkan beberapa alat wadah tentunya. Ya, sini saya punya tabung Erlenmeyer ya 250 mili. Saya gunakan sini sebanyak 3 wadah. Lalu ini gelas ukur lainnya ya. Dan ini juga satu gelas ukur yang kecil yang saya gunakan, ini ukurannya 10 mili. Oke, lalu apalagi untuk menguji suatu larutan atau suatu zat itu bersifat asam atau basa, saya di sini punya larutan CH3COOH atau asam asetat. Nah, mungkin kalau teman-teman di rumah nggak punya, ini kan saya belinya di toko kimia ya. Teman-teman bisa menggunakan cuka makan ya. Ingat, beli cukanya yang asli ya, jangan yang palsu ya. Karena banyak tuh di pasar yang palsu. Oke. Lalu saya punya di sini NaOH ya, NaOH atau bahasa orang biasanya soda api ya. Ini juga sama, saya belinya di toko kimia. Tapi mungkin kalau teman-teman ingin mencoba di rumah bisa menggunakan soda api ya. Silakan. Soda api itu available ya, bisa dibeli di toko bangunan. Bilang ke abangnya, "Bang, mau beli soda api." Jangan beli NaOH, ntar abangnya bingung. Mungkin kecuali abangnya dulunya jurusan IPA, abangnya tahu. Ya. Oke. Itu untuk percobaannya ya. Bahannya apa ya? Pasti saya sudah menyiapkan rebusan air bayam di kompor ini. Nah, ini sudah saya rebus nih bayam merahnya. Mari kita ambil dulu ya. Ambil. Oke, nah teman-teman lihat ini rebusan air bayamnya, warnanya agak sedikit merah ya, merah kecoklatan mungkin ya. Oke, saya tuangkan di sini. Ini yang wadah pertama. Lalu wadah kedua kita ambil lagi. Ya, di sini. Bayamnya masih ada bayamnya guys. Ya. Kita tuang lagi di sini. Nah, jadi nanti kita lihat perubahan warnanya apa yang terjadi ketika diberi suatu larutan yang basah atau diberi dengan suatu larutan yang asam. Ya, nah ini masih sedikit panas. Mungkin saya bisa dinginkan dulu sejenak ya. Oke. Kita tunggu. Oke, lalu berikutnya kita siapkan dulu ya larutan asam nanti untuk mengukur. Di sini saya tadi sudah saya sebutkan menggunakan
CH3COH atau asam asetat. Ya, di sini saya punya ini cukup banyak, nah, kita sedikit berhati-hati. Ya, baunya bau asam. Ya, ini yang saya gunakan. Nah, kita ambil sedikit saja, lalu kita tuangkan ke sini. Nah, ya, di sini saya punya sekitar 2,1 mili ya mililiter. Oke, cukup. Kita simpan dulu. Jangan lupa ditutup rapat guys. Lalu NaOH di sini yang saya punya itu masih berupa butiran ya, atau di sini flakes disebutnya ya, serpihan. Kita masukkan saja beberapa serpihannya ya. Oke. Nah, ini berarti harus kita larutkan terlebih dahulu guys. Nah, saya isi air. Nah, ini oke, kita aduk-aduk dulu ya, sampai rata. Kalau menurut textbook atau buku teorinya, NaOH itu bersifat basa, sementara asam cuka, asetik acid ya, asam asetat itu bersifat asam. Oke, nah, di sini kita mau tes dengan indikator alami yaitu baya merah. Kalau menggunakan lakmus merah dan lakmus biru, kita tahu bahwa jika suatu itu bersifat basa dikasih lakmus merah, dia akan berubah menjadi biru. Jika suatu larutan itu asam, kita kasih lakmus biru, dia menjadi warna merah. Oke, siap. Nah, sekarang kita coba nih ya. Nah, ini sedikit dekat. Sekali lagi bisa dilihat warna awalnya guys. Ya, ini merah ya. Nah, oke. Mari kita coba dengan menuangkan tadi larutan NaOH ya, ini larutan basa. Mari kita cek. Nah, bisa kelihatan nggak? Nah, lihat apa yang terjadi warnanya. Nah, ini menjadi kuning ya. Nah, indikator alami baya merah, kita ambil airnya, kita rebus, lalu kita gunakan airnya, lalu kita gunakan sebagai alat tes atau alat pengukur atau indikator asam basa. Kita taruh larutan basa di mana saya menggunakan NaOH, berubah menjadi warna apa ini? Emas kuning ya, seperti teh jadinya. Ya. Oke, simpan. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang kedua. Nah, saya menggunakan tadi asam asetat yang sudah saya tuang sini. Nah, ini sebanyak 2 mili lebih. Sedikit ya, saya tuang sini. Nah, kita cek perubahannya. Ya. Nah, ini kalau yang saya lihat ya, ini warna merahnya semakin terang. Nah, dari sini mungkin dari kamera terlihat nggak guys?
ya. Ini warna merahnya semakin terang ya. Jadi ini ketika dituangin asam asetat, ini ketika dituang NaOH, larutan NaOH. Oke, terlihat perbedaan warnanya. Nah, mungkin bisa saya bandingkan dengan warna aslinya. Ya, kita ambil di sini. Ini warna aslinya ya guys. Nah, merahnya agak gelap. Nah, bandingan yang ini, merahnya sedikit lebih terang. Ya. Kalau dibandingkan dengan ini, nah sangat jauh berbeda. Memang. Oke. Jadi untuk mengukur suatu larutan itu asam atau basa, kita dapat menggunakan indikator alami, yaitu dalam hal ini saya menggunakan baya merah. Apalagi ya kira-kira indikator alami yang bisa kita gunakan untuk mengukur suatu larutan itu asam atau basa? Ya, coba tebak. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Bye bye.